Makan kangkung sambil main layang. Assalamualaikum sayang. Oke, hello, balik lagi ke our channel sama kami anak-anak Adam. Kayak biasanya jangan lupa yang komen di bawah ini, ingat komen yang baik. Mau bertanya, monggo silakan bertanya yang baik. Mau tentang masalah dunia, apapun kehidupan lo, tentang harta, tahta, Nabila, Sarah, siapa lagi? Cynthia. Banyak lah pokoknya. Pokoknya jangan lupa yang paling penting di subscribe dan di like ya guys. Ya, jangan lupa share. Semakin lo banyak share, semakin lo banyak like. Mulai malam ini malaikat kasih pahala buat lo tang. Oke, kita jadi tema hari ini adalah tentang jodoh. Kalau tentang jodoh gue mau ngomong sedikit nih. Jodoh itu banyak yang bilang katanya sih, kalau menurut gue sendiri jodoh itu jorok ya. Kenapa begitu? Karena terkadang pacarannya sama si A, nikahnya sama si B. Oh gitu, jorok ya? Jorok lah menurut gue ya kan. Oh bahasanya jorok ya? Jorok. Tapi sebelum itu gue mau nanya sama lo. Tadi ngomong masalah tentang jodoh jorok, lo udah masuk ke jorok itu belum? Gue hampir. Oke, berarti sedikit kotor lah ya? Sedikit kotor lah gitu. Nanti lebih lanjut lagi gue akan hadirkan seperti biasa KAI narasumbernya untuk menanyakan bagaimana tentang jodoh tersebut. Oke, pokoknya jangan lupa nanti saksikan keseruan ini, makanya tonton sampai habis. Jangan dipotong-potong biar nggak gagal fokus, gagal paham. Oke guys, Langsung aja anak muda bertanya episode ke 4. Oke. KAI ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Asik. KAI, sekarang ini kan kemarin ini ada pembahasan masalah cinta. Sekarang yang mau ditanyakan sekarang temanya tentang jodoh. Wow. Karena banyak orang bilang jodoh itu kan bermacam-macam. Ada yang bilang jodoh itulah kalau udah nikah itu dia jodoh. Ada yang bilang kalau setelah nikah tapi bercerai berarti nggak jodoh. Itu kan bingung kita jadi yang mana rancu. Kalau menurut pandangan KAI sendiri jodoh itu gimana sih? Jodoh itu bisa dikatakan ya cerminan diri sendiri. Jadi seperti kitanya. Jadi kita mendengar pepatah ya, orang baik itu jodohnya baik, Ya. orang buruk pun Jodohnya buruk. ya sama dengan dirinya. Makanya jodoh itu adalah cerminan dari diri sendiri. Gitu. Jadi jodoh itu pun rizki, sehingga kehadirannya adalah misteri. Jadi buat saya pribadi, jodoh juga didukung oleh ikhtiarnya manusia. Jadi nggak 100% jodoh itu mutlak Allah yang tentukan. Sekarang contoh, misalnya ada kita nih, Muhammad misalnya tiap hari ibadah sama Allah, berusaha untuk menjauhkan diri itu dari hal-hal yang tidak bermanfaat, Negatif ya kan? lah. Isi kehidupan, dalam kehidupan itu diisi dengan hal-hal yang positif. Contoh, tiba-tiba berbagai macam kondisi mu ketemu sama seorang perempuan misalnya, salah satu misalnya di tempat perbelanjaan, cerita suka nih, ya kan, terjadilah transaksi pernikahan. Oke. Ketika menikah baru tahu asal usul ini wanita adalah perempuan yang tidak baik misalnya. Apa dia punya background latar belakang yang kurang baik, ya? Atau contoh dia pernah, maaf ya, dia dulunya pernah menjual diri misalnya. Lalu timbul suatu Asumsi atau analisa, wih jangan-jangan ini Allah yang jodohin saya. Gitu. Sehingga di pernikahan ini saya tidak langgeng, ada aja ributnya, ada tidak baiknya, sehingga menimbulkan suatu perceraian. Ya kan? Apakah ini sebuah takdir dari Allah? Kalau takdir bahaya. Kalau dikit-dikit takdir, lalu apa bedanya manusia dengan robot? Semua sudah ditakdirkan. Kalau semua sudah ditakdirkan, secara otomatis manusia tidak punya hak untuk dihisap. Kenapa? Itu sudah menjadi takdirnya manusia yang telah Allah ciptakan di awal. Benar. Makanya Allah ciptakan manusia itu perangkatnya akal dan hati.
Oke. Iya kan? Ini kan sumber nih salah satunya, akal dan hati. Agar apa? Agar kita tuh tidak bisa mengatakan lagi bahwanya segala sesuatu yang buruk itu datang dari Allah. Sementara Allah pun juga tidak memberikan yang baik buat hambanya, tapi Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Masya Allah. Berarti jodoh itu bisa kita usaha sendiri ya? Oh iya, ada ikhtiarnya juga. Jadi nggak bisa kita bilang besok-besok kalau jodoh itu ditentukan, Allah yang tentukan. Allah yang menentukan itu bagaimana ikhtiarnya manusia. Usahanya kita. gitu. Misalnya Oke. contoh, misalnya di depan kita nih ada dua figur cewek nih, Ya. A dan B. Ya. Yang A ini dari mulai bebet bobotnya bagus, ya kan? Terus dia kemungkinan itu merawat dirinya bagus, Ya. menjaga dirinya itu bagus. Ya. Dalam arti kata apa ya? Kalau saya bilang itu Bebet ciri-ciri yang baik berarti menunjukkan asal usul orang itu yang baik. Itu aja sih. Sesuatu yang buruk berarti mencerminkan dirinya. Yang buruk. Ya sekarang tanya dalam diri kita mau yang buruk mau yang baik. Gitu. Meskipun itu ada hal-hal misalnya tadinya buruk nih cewek nih, cuman karena dia ada pengaruh cinta, maka dia belajar untuk jauh lebih baik. Ada yang seperti itu. Berarti apa? Berarti dari ikhtiarnya ini Allah kabulkan. Ya dong. Iya, iya. Kalau dikit-dikit mau nanti cari jodohnya berusaha payah di sini, tapi pada akhirnya bukan ini jodohnya. Pada akhirnya yang ini yang mau tidak suka dan mau sengsara di sini. Terus lalu mau langsung bilang, wah ini takdir dari Allah. Ya nggak bisa, kan ente yang pilih. Benar, Oke. benar. Bukan Allah yang memilihkan. Allah hanya, aku itu bagaimana hambaku, kata Allah. Jadi kalau engkau berprasangka buruk kepadaku, niscaya aku terus berikan keburukan. Kalau engkau prasangka baik kepadaku, terus aku berikan engkau kebaikan. Karena aku bagaimana engkau. Tapi banyak orang juga yang bilang kayak begini contohnya. Ya udah kita jalanin aja kehidupan kita, ntar jodoh segala macem Tuhan yang atur, Allah yang atur. Iya, kayak orang bilang kan kita manusia itu kan hanya bisa berusaha, tapi kan balik lagi ke Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Ya begini, segala sesuatu itu benar. Dalam arti kata benarnya begini, kita berusaha, Allah yang menentukan. Kan begitu? Iya kan? Ketika saya menentukan sesuatu pilihan, maka ketentuan saya itu bergantung kepada ketentuan Allah. Sementara ketetapan dan ketentuan Allah tidak bergantung kepada apapun. Ada hal yang lain dalam arti kata, aku bagaimana hambaku, itu menunjukkan bahwasanya manusia diberikan eksistensi sama Allah itu untuk melakukan sesuatu. Gitu. Sebagaimana dirinya. Sekarang begini contoh. Allah menginginkan semua manusia beriman kepadanya. Contoh, ini contoh. Apakah semua menyembah Allah? Enggak. Berarti keinginan Allah gagal dong. Katanya kun fayakun. Kalau dari segi itu ya terlihat iya. Allah, contoh lagi, yang kedua. Allah menginginkan semua wanita menutup auratnya, pakai hijab, pakai jilbab. Apakah semua wanita baik dari kalangan muslim maupun non muslim menutup hijab? Enggak. Kalau begitu tidak terkabul dong keinginan Allah. Oke. Di sini kita harus peka dalam memandang sesuatu, dalam mempelajari sesuatu. Karena aku itu bagaimana prasangka hambaku. Oke. Jadi itu bagaimana Jadi kita maaf ya, jangan ya. kita dikit-dikit bilang, oh ini takdir. Oh, nah bisa, bahaya kali itu. Seolah-olah kita robot nanti. Iya kan? Saya ini mau ibadah sebagaimanapun, saya ditakdirkan masuk neraka. Kalau gitu mending gak usah ibadah. Benar. Ini contoh misalnya. Sementara di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, itu banyaknya bahasa-bahasa mulia, bahasa-bahasa dahsyat dari Sang Maha Dahsyat itu untuk menyentuh hati manusia, menggugah perasaan manusia. Ketika Allah berbicara tentang siksaan, ketika Allah berbicara tentang neraka, tentang azab kubur, tentang hisab, berarti Allah sedang merangsang kepada manusia agar takut kepadanya. Timbul ketaatan kan?
Ketika Allah cerita tentang cinta, Allah ceritakan tentang jannah surga, Allah ceritakan tentang balasan pahala yang baik. Nanti hari itu wajah berseri-seri, semua kebaikan yang Allah ceritakan itu untuk apa? Untuk menyentuh hati manusia atau merangsang manusia. Agar apa? Agar dia melakukan hal tersebut. Terus pertanyaan yang kedua yang saya mau tanyakan, bisa nggak jodoh itu berubah? Jodoh itu bisa berubah. Bisa berubah jodoh. Bisa berubah. Itu bukan termasuk kayak jodoh ya. Kalau jodoh itu berubah berarti itu bukan jodoh bahasanya ya. Begitu. Itu kan persepsi Apa? manusia. Oh, iya, Kalau jodoh persepsi. saya tidak berubah, apakah itu bukan jodoh? Kalau jodoh saya tetap, bisa dikatakan jodoh. Sekarang begini, Berarti cuma bahasa aja ya. contoh begini. Manusia itu kan benda bergerak. Iya. Oke. Ya. Segala sesuatu yang bergerak berarti tidak konsisten. Ya. Bisa dikatakan mayit. Iya. Pertanyaannya, mayit ada jodohnya? Jadi seperti itu. Saya, kalau misalnya saya pacaran tuh saya putus, baru saya tahu kalau ini bukan jodoh saya. Jadi jodoh bukan hanya sampai di pernikahan. Jodoh itu ketika dia mempertahankan hubungannya. Itu jodoh. Jodoh. Oke. Jadi Allah memberikan banyaknya kapasitas kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Contoh, kita nikah. Iya. Selang kita menikah beberapa saat, kita dianugerahi seorang anak. Oke. Anak pertama baik, lahir lagi anak kedua hubungan masih baik, anak ketiga mulai tuh kacau hubungan, ya kan? Lahir anak keempat cerai, firaq dia. Jodoh. Salah satu mengatakan ini nggak jodoh. Oke. Contoh, yang satu mengatakan ini takdir dari Allah. Oke. Jadi yang benarnya gimana? Sehingga kalimat-kalimat itu masuk kepada masyarakat. Keduanya benar, tergantung perasaan mau mihak di mana. Mau mihak ini sebenarnya takdir yang Allah berikan, ya. Lalu kita rela terhadap apa yang telah Allah berikan, atau yang kedua, ini sebenarnya bukan jodoh, makanya cerai. Makanya saya bercerai, iya kan? Sehingga apa? Manusia tidak diberikan untuk berpikir di antara kedua pilihan ini. Ada nggak sesuatu di balik ini? Kalau ditanyakan kepada saya, ada nggak? Bisa saja ada. Contoh, waktu engkau menikah atas kehendak siapa? Kehendak kita. Apakah kehendak Allah? Nah, kita bawa Allah Bisa muliakan. jadi ya. Jadi ketika kehendak manusia, disitulah turun kehendak Allah. Dengan banyak lain sebagainya, menimbulkan dia perceraian. Ya, apakah kehendak Allah? Enggak. Karena Allah tidak suka dengan perceraian. Perceraian, ya. Meskipun Allah halalkan. Berarti apa? Kehendak kita juga. Ketika Kehendak kita juga. mereka berdua menghendaki, turun kehendak Allah, pisah mereka. Jadi Berarti nggak balik sem- lagi yang Allah itu bagaimana persangka Hambanya. Oke. Menikah itu kan apa? Wajib bukan? wajib. Menjaganya lebih wajib. Mempertahankannya itu lebih. Daripada menikah itu sendiri. Oh iya. Banyaknya manusia tuh mengkonsumsi egonya. Sehingga apa yang terjadi? Bercerai, ribut, berpisah, KDRT. Baru bilang takdir. Baru bilang takdir. Padahal dia sedang mengkonsumsi egonya sendiri. Bernyalain Tuhan takdir. Jadi kalau ditanya, antum Muhammad bin siapa bin Fulan, ketika antum ribut sama istri antum menyebabkan perceraian, berarti antum bukan bin Fulan, tapi antum bin ego, misalnya begitu. Ada lagi nih Kai, misalkan menurut Kai nih ya, misalkan mencari jodoh yang baik itu seperti apa sih, gimana sih? Ya kalau itu sih nggak usah dibahas sih. Ulama-ulama juga udah pernah bahas kalau hal itu. Itu kan cari, yang tadi saya bahas, bahwasanya ya dari keturunannya. Oke. Ya, Bebet bobotnya. Bebet bobotnya lah ya. Yang jelas itu dari agamanya ya. Oke. Soalnya kalau kita ditinjau segala sesuatu dari agamanya, dari perilakunya, pasti orang ini akan baik. Insya Allah selanjutnya. Terakhir, coba menurut pandangan KAI sendiri, atau bisa jadi dikatakan kesimpulan lah dari definisi jodoh itu kayak gimana sih? Coba. Kalau saya sih
Ini sambil minum nggak apa-apa kayak ya? Ya apa-apa, santai aja, Bukan relax haus aja. juga ini kan? Santai aja, relax. Haus guys. Jadi kalau saya pribadi ya, melihat jodoh itu, ada seseorang bertanya kepada anak muda, cinta itu apa sih? Lalu anak muda ini berkata, la nuhibun hina nahtar. Ketika hadirnya cinta, maka tidak ada pilihan baginya. Ketika hadirnya pilihan, maka tidak ada cinta untuk kalian. Karena mencintai seseorang adalah sebuah anugerah dari Allah. Iya kan? Sementara perpisahan adalah sebuah pilihan bagi kalian. Lalu nggak salah saya itu anak itu berkata, nahnu magada wa gadar. Aku adalah orang-orang yang bersama anugerah atau takdir itu. Shalli ala sayyidina Muhammad. Jodoh, kalau ngomong jodoh dalam juga berarti ya, ternyata Dalam makna banget, jodoh bro. ya. Enggak. 2 hari 2 malam bisa nggak habis tuh masalah jodoh doang dah. Apalagi belum orang yang menceritakan tentang jodoh, tadi dia belum dapat jodoh. Nah, ini lebih kacau lagi. Nggak ada herannya gini, ada orang pacaran di zaman sekarang, mobil khusus ini sih buat anak muda. Iya kan? Dia putus, udah putus ditanya, kamu kenapa nangis? Saya sebel, dia begini. Ya udah, berarti itu bukan jodoh kamu. Terus dia mengiyakan, iya sih bukan jodoh saya. Engkau berarti menyadari kalau itu bukan jodohmu. Lalu mengapa menangis sesuatu yang bukan milikmu? Kan aneh. Benar. Iya kan? Iya. Anggap ini pelajaran, tinggalkan. Jadi untuk siapapun mungkin yang mendengar video ini, nggak usah galau lah tentang cinta. Jadi jangan terlalu banyak menimbulkan atau perasaan-perasaan yang duga-duga yang salah mengenai tentang cinta itu sendiri. Karena cinta itu adalah sesuatu yang sangat besar, anugerah yang agung dari Tuhan. Karena sadarlah, tidak ada cinta melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Dan tidak ada cinta yang melebihi cintanya seorang nabi kepada umatnya. Dan tidak ada satupun yang bisa melebihi cintanya Rabb kepada makhluknya. Allah. Dahsyat. Jadi masih banyak cinta yang lebih besar daripada itu, nggak usah dipikirkan. Jadi kita nggak usah galau-galauan tentang cinta-cinta monyetan lah ya. Santai aja. Kadang cinta monyet galau, cinta kambing galau, cinta sapi galau. Ini cintanya sama sapi, sama monyet. Cintanya nggak manusia. Karena dia bilang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kayak lagunya ya. Jadi kayak ada tambahan sedikit apa sebelum kita tutup ini? Ya, saya cuma ingin menjelaskan bahwasanya kalau ada kaitan dengan hawa nafsu di dalam diri, maka periksalah sholatnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59. Saya mungkin agak bacakan sedikit ya. Boleh kali. Ini surat Maryam ayat 19 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka menyusullah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Dan jika anda itu keras hati, berperangai buruk, sial, sengsara, tidak ada kemudahan, maka periksalah hubunganmu dengan ibumu. Ini dijelaskan di Al-Quran di surat Maryam juga. Ayatnya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berbuat baik kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi seorang ibu ini kan cinta kepada anaknya. Jadi kalau kita berbicara apa hubungannya sih, tadi temanya jodoh, cinta, berkaitan dengan orang tua, ini salah satu faktor. Semua itu seperti bagaikan mata rantai yang semua berkesinambungan. Jika anda merasakan depresi, tertekan, kesempitan dalam hidup, maka periksalah interaksimu dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman di dalam surat Toha ayatnya 124. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, langsung artinya ya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau az-zikra, ya. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isata dhank, kata Allah.
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, az-zikr ini Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul habibul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.